Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan dalam menyambut hari Paskah, atau pada hari ini adalah hari Paskah di mana kita menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui setiap bacaan dan renungan firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, membuat pertumbuhan iman kami semakin hari kami semakin bertumbuh dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Mengingat hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dalam keyakinan dan kepercayaan kami sebagai orang Kristen, kami percaya dengan iman sepenuhnya bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini menjalankan misi dan mengakhiri misinya di atas kayu salib, mati dan dikuburkan selama 3 hari, dan Dia akan bangkit. Dan pada hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan dan penghiburan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dalam Markus pasal 16. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang
orang-orang yang menyaksikan kubur Yesus kosong, atau orang-orang yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus. Di sana kita lihat ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Mereka pergi pagi-pagi benar, hari Minggu pagi itu. Mereka membawa persiapan mereka, yaitu rempah-rempah. Mereka bertujuan untuk meminyaki Yesus di dalam kubur seperti kebiasaan mereka. Setiap kali orang meninggal dan dikuburkan, tradisi inilah yang mereka lakukan. Tetapi kali ini berbeda dengan yang lainnya, di mana Yesus yang dikubur di dalam lubang bukit batu. Setelah dikubur, ia ditutup dengan sebuah batu besar. Dan di sana kita melihat dalam perjalanan mereka berdiskusi tentang batu yang di depan kubur Yesus, siapa yang akan menggulingkannya bagi mereka. Ketika mereka dekat dan mereka melihat batu yang besar itu sudah terguling dari lubang kubur, dan mereka masuk ke dalam kuburan Yesus. Di sanalah mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus tidak ada. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan segala informasi yang mereka dapat dari seorang muda yang berpakai jubah putih, duduk di sebelah kanan dan menyampaikan berita tentang peristiwa yang Yesus alami, yaitu tentang kebangkitan Yesus dan mendahului mereka ke Galilea. Hal ini yang membuat mereka sangat ketakutan. Mereka takut, tetapi mereka sangat bersuka cita karena Yesus yang mereka tangisi ternyata sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini membuat mereka tidak sanggup untuk berkata apapun terhadap siapapun yang mereka jumpai, karena ini merupakan sebuah peristiwa yang mereka saksikan secara langsung, di mana Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita melihat di sana mereka sampaikan semua pesan dan informasi yang mereka dapat di tempat kubur Yesus kepada Petrus dan teman-temannya. Lalu mereka pergi menyaksikan Yesus sendiri yang telah bangkit dari antara orang mati. Hal inilah yang membuat kemenangan besar bagi kita sebagai orang Kristen, di mana Yesus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa apapun yang di dunia ini. Ini menandakan bahwa Allah kita yang besar, Allah kita yang berkuasa itu dapat menaklukkan segala kuasa-kuasa di dunia ini. Maka hari ini datanglah kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan hari ini dibangkitkan merupakan sebuah kemenangan besar terhadap iman kepercayaan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus yang mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, akan selalu diberkati dan selalu ditolong oleh Tuhan yang kita sembah dan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami selalu mendapat informasi yang baru. Kami selalu diberkati dan kami diberi kemenangan yang baru. Diberi sukacita yang baru dari kebangkitan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Jika Engkau tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaan kami. Namun pada hari ini Engkau telah membuktikan diri-Mu. Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Dan pada hari ini Engkau telah bangkit dari antara orang mati,
membuktikan iman kepercayaan kami kepadamu yang tidak sia-sia. Iman kepercayaan kami secara pasti bahwa hanyalah Yesus Engkau Tuhan satu-satunya jalan keselamatan kepada kami. Karena Engkau Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan pada hari ini kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami, pakai hidup kami dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami semakin hari kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Lewat setiap tindakan dan perbuatan kami selalu mendekatkan diri kepadamu setiap hari ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Amin.